Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan deras membasahi jalan-jalan kota malam itu. Rania berlari kecil sambil memeluk tasnya yang hampir jebol, berusaha melindungi isi di dalamnya, uang hasil berjualan gorengan bersama ibunya sejak pagi. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa lelah yang tak kunjung hilang. Di rumah kontrakan sempit yang hanya beratap seng, ibunya terbaring pucat, batuknya terdengar semakin parah. Rania tahu, uang yang ia bawa bahkan tak cukup untuk membeli obat yang layak, apalagi membayar tunggakan listrik yang sudah 2 bulan. Saat ia baru saja menutup pintu, suara ketukan keras terdengar. Rania membuka pintu dengan hati-hati, dan di hadapannya berdiri seorang wanita elegan berusia sekitar 40-an, mengenakan gaun mahal dengan parfum yang harum menyengat. Wanita itu tersenyum tipis, matanya memandang Rania seperti sedang menilai sesuatu yang berharga. "Kau Rania?" tanyanya dengan suara lembut tapi tegas. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk, membuat Rania terkejut. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Madam Laila, seorang pengusaha yang katanya sedang mencari seorang gadis sederhana untuk dijodohkan dengan kenalannya, seorang pria Arab kaya raya. Anak itu bukan sembarang orang, Rania. Dia pewaris kekayaan triliunan. Jika kau menikah dengannya, kau akan mendapat 100 juta rupiah setiap bulan, tanpa harus bekerja seumur hidupmu. Syaratnya cuma satu, kau harus jadi istrinya selama 3 tahun. Kata-kata itu membuat dunia Rania seperti berhenti berputar. 100 juta per bulan, jumlah itu lebih dari cukup untuk mengobati ibunya, melunasi semua hutang, bahkan mengubah hidupnya selamanya. Tapi hati kecilnya memberontak, menikah dengan orang asing, apalagi tanpa cinta, hanya demi uang. Terlalu gila untuk dibayangkan. Namun ketika tatapannya jatuh pada ibunya yang tertidur lemah di kasur tipis, sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. "Kenapa? Kenapa saya?" Suara Rania nyaris bergetar. Madam Laila tersenyum samar. "Karena kau terlihat polos. Dia butuh seseorang yang tidak rakus, tapi juga tahu berterima kasih. Percayalah, ini bukan hanya soal uang, ini tentang masa depanmu." Rania terdiam, menunduk, merasakan hatinya terhimpit di antara rasa takut dan keputusasaan. Malam itu, hujan belum juga reda, dan di kepala Rania hanya ada satu kalimat yang terus bergema, 3 tahun sebagai istri orang asing, demi 100 juta per bulan. Ia tak tahu apakah ini adalah tiket menuju surga kemewahan, atau pintu masuk ke neraka yang tak pernah ia bayangkan. 2 hari setelah tawaran itu, Rania duduk di kursi belakang mobil mewah berwarna hitam mengilap, menatap keluar jendela dengan hati yang campur aduk. Madam Laila duduk di depannya, sibuk menatap ponsel. Hujan kembali turun, seolah langit tahu betapa beratnya langkah Rania menuju takdir yang belum ia mengerti. Ia sudah memberi jawaban, ya, semalam, meski hatinya terus berbisik ini bukan keputusan yang benar. Tapi gambaran ibunya yang bisa mendapat perawatan layak membuatnya memaksa hati untuk bertahan. Mobil berhenti di depan sebuah hotel bintang 5. Aroma wangi dan dingin penyejuk ruangan menyambutnya ketika ia melangkah masuk. Rania menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, merasa kecil di tengah kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Mereka dibawa menuju sebuah ruang pertemuan pribadi. Di dalamnya, duduk seorang pria Arab berperawakan tinggi, kulit kecoklatan, dengan sorot mata yang begitu tajam hingga membuat napas Rania tercekat. Dialah Sheikh Khalid, calon suaminya. Khalid tak langsung berbicara, tatapannya seperti sedang mengukur setiap inci dari diri Rania. Lalu, dengan suara dalam yang bergetar di telinganya, ia berkata, "Aku tidak mencari cinta, Rania. Aku hanya butuh pendamping yang mengerti batas, yang tidak mengusik privasiku. Uang tidak akan menjadi masalah. Tapi satu hal yang tak bisa kutolerir adalah pengkhianatan." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Rania hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan gemetar di tangannya.
Madam Laila memberi tanda agar Rania menjawab. Dengan suara pelan, Rania berkata, "Saya akan menghormati batas itu, Tuan." Tapi di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang menandatangani kontrak yang akan mengikat seluruh hidupnya. Khalid hanya mengangguk tipis, lalu memalingkan wajah, seolah percakapan itu hanyalah formalitas yang tak perlu dibahas lebih jauh. Pertemuan itu berakhir cepat, namun tatapan Khalid terus terbayang di benak Rania sepanjang perjalanan pulang. Bukan tatapan mesra, bukan pula tatapan ramah, melainkan tatapan yang mengandung rahasia besar, seolah pria itu menyimpan luka yang dalam. Dan Rania sadar, dirinya akan segera masuk ke dalam dunia yang penuh kemewahan, tapi mungkin juga penuh duri. Pernikahan itu digelar seminggu kemudian, di sebuah ruangan megah yang dipenuhi lampu kristal dan hiasan bunga putih. Namun tak ada musik meriah, tak ada tamu ribuan, hanya segelintir orang penting yang duduk diam. Rania mengenakan gaun putih sederhana namun mahal, sementara Khalid berdiri tegap di sampingnya dengan wajah datar. Saat ijab kabul terucap, Rania merasa seperti sedang terlempar ke dunia asing yang tak pernah ia kenal, sebuah pernikahan tanpa pelukan hangat, tanpa tatapan penuh cinta. Setelah acara usai, Rania dibawa ke rumah barunya, sebuah villa mewah di tepi pantai, dikelilingi taman hijau dan kolam renang berkilau. Pelayan-pelayan berbaris memberi salam, namun semua kemewahan itu justru membuatnya merasa semakin terasing. Ia berjalan melewati lorong panjang yang dipenuhi lukisan mahal, tapi hatinya hanya terisi oleh bayangan ibunya di rumah, yang mungkin sekarang sedang makan sendiri di dapur kecil. Malam itu, Khalid datang ke kamarnya. Tidak ada kata romantis, tidak ada obrolan panjang. Ia hanya berkata singkat, "Mulailah terbiasa dengan hidup ini. Ada aturan yang harus kau patuhi." Rania mengangguk pelan, menahan napas, takut salah bicara. Pria itu lalu meninggalkan kamar tanpa menoleh. Rania menatap pintu yang tertutup rapat, merasakan sepi yang begitu tebal menelannya. Hari-hari pertama di villa berjalan lambat. Rania memiliki segalanya, pakaian, perhiasan, makanan lezat, namun tak ada yang benar-benar membuatnya bahagia. Khalid sering pergi berhari-hari untuk urusan bisnis, meninggalkannya dengan kesunyian. Rania mulai menyadari bahwa uang 100 juta per bulan yang ia terima tidak mampu membeli rasa damai di hatinya. Suatu malam, saat duduk di balkon memandangi laut, Rania bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga dari sebuah keputusan? Ia menikah demi menyelamatkan ibunya, tapi kini ia harus belajar bertahan di pernikahan yang penuh batas, dingin, dan misteri. Dan entah kenapa, di lubuk hatinya, ia merasa ada badai besar yang akan segera datang. Malam itu hujan turun lagi, membasahi kaca balkon tempat Rania duduk sendirian. Khalid baru saja pulang setelah 3 hari menghilang, dan seperti biasa, ia tidak banyak bicara. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, sorot matanya tampak lebih berat, seperti sedang menanggung beban yang tidak terlihat. Rania ingin bertanya, tapi rasa takutnya selalu menahan lidahnya. Keesokan harinya, ia mendengar percakapan samar antara dua pelayan di dapur. Mereka membicarakan seorang wanita bernama Laila, yang pernah sangat dekat dengan Khalid, tapi mengkhianatinya demi pria lain dan harta yang lebih besar. Rania tertegun. Mungkin inilah alasan mengapa Khalid selalu dingin dan penuh batas, ia tidak ingin lagi hatinya disentuh oleh siapapun. Sore itu, saat Khalid duduk membaca di ruang kerja, Rania memberanikan diri membawakan teh. "Tuan, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Suaranya nyaris berbisik. Khalid mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tajam. "Apa itu?" Rania menelan ludah, lalu berkata, "Apakah ada seseorang yang pernah membuat Anda terluka?" Sesaat ruangan itu hening. Khalid memalingkan wajah, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. "Masa lalu bukan urusanmu," jawabnya datar. Jawaban itu membuat Rania mundur perlahan. Tapi di hatinya, ia justru merasa semakin penasaran. Ia mulai menyadari bahwa di balik dinding tebal yang dibangun Khalid, ada luka lama yang belum sembuh. Dan entah mengapa, Rania ingin sekali mengetahuinya, bukan karena uang,
tapi karena ia ingin memahami pria yang kini sah menjadi suaminya. Namun ia juga sadar, semakin ia mendekat pada rahasia itu, semakin besar kemungkinan dirinya terseret ke dalam badai yang bisa menghancurkan mereka berdua. Dan mungkin, badai itu sudah mulai mengumpulkan awan gelap di atas rumah mewah ini. Suatu malam, Khalid pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya berat, dan Rania bisa melihat keringat dingin membasahi pelipisnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menghampiri. "Tuan, Anda sakit?" tanyanya cemas. Khalid mencoba tersenyum tipis, tapi tubuhnya ambruk sebelum sempat menjawab. Tanpa bantuan pelayan, Rania menopang tubuh besar itu ke sofa, lalu memanggil dokter pribadi. Selama 2 hari Khalid terbaring lemah, dan Rania merawatnya tanpa lelah. Ia mengganti kompres, menyuapi makanan, bahkan terjaga semalaman untuk memastikan suaminya bernapas dengan baik. Dalam momen itu, ia tak lagi melihat Khalid sebagai pria asing yang menikahinya demi kesepakatan, tapi sebagai manusia yang rapuh dan membutuhkan seseorang di sisinya. Saat Khalid mulai pulih, matanya menatap Rania lebih lama dari biasanya. "Kenapa kau peduli padaku?" tanyanya lirih. Rania terdiam, lalu menjawab, "Karena kita suami istri, dan karena saya tidak ingin melihat Anda sendirian." Jawaban itu membuat Khalid terdiam lama, seolah kata-kata Rania menusuk dinding hatinya yang selama ini ia bangun begitu tinggi. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah mulai berubah. Khalid mulai berbicara lebih sering, bahkan terkadang tersenyum. Ia mulai menanyakan kabar ibunya Rania, menawarkan bantuan tanpa diminta. Rania sendiri mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, kerinduan saat Khalid pergi, dan kelegaan saat pria itu pulang. Namun, di balik kehangatan yang mulai tumbuh itu, Rania tahu satu hal, kontrak pernikahan mereka tetap berjalan. Waktu terus berdetak menuju hari di mana ia harus memilih, meninggalkan semua ini dengan tabungan miliaran, atau bertahan demi hati yang mulai ia serahkan tanpa syarat. Dan pilihan itu, akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. 3 tahun berlalu seperti bayangan yang cepat menghilang. Rania berdiri di balkon villa, memandangi laut yang tenang, namun hatinya bergejolak. Hari ini adalah akhir dari kontrak pernikahannya. Sesuai kesepakatan, ia bebas pergi kapan saja dengan tabungan miliaran rupiah di rekeningnya. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkan hidup tanpa Khalid, dadanya terasa sesak. Khalid memanggilnya ke ruang kerja. Pria itu berdiri di depan jendela besar, membelakangi Rania. "Aku tak akan menahanmu jika kau ingin pergi," katanya tenang, namun suara itu terdengar berat. "Kau sudah menepati bagianmu dalam perjanjian. Aku berhutang banyak padamu." Rania menunduk, berusaha menyembunyikan air matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketika Rania hendak melangkah pergi, Khalid memutar tubuhnya, menatapnya dengan sorot mata yang tak pernah ia lihat sebelumnya, hangat, tulus, dan penuh rasa takut kehilangan. "Tapi jika kau memilih tinggal, kali ini aku tak akan membayar dengan uang. Aku akan membayar dengan hatiku." Kalimat itu seperti menghancurkan semua tembok yang Rania bangun untuk melindungi dirinya. Air mata akhirnya jatuh. Rania melangkah mendekat, menggenggam tangan Khalid dengan erat. "Aku datang ke hidupmu karena 100 juta per bulan, tapi aku tinggal di sisimu karena 100% hatiku sudah menjadi milikmu." Khalid menariknya ke dalam pelukan, dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar hidup. Di luar, ombak memecah pantai dengan suara lembut, seolah ikut merayakan keputusan itu. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi batas, yang tersisa hanyalah 2 hati yang pernah asing, kini menyatu dalam ikatan yang lebih berharga dari seluruh kekayaan di dunia. 2 bulan setelah keputusan itu, hidup Rania dan Khalid terasa jauh lebih hangat. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, sarapan di teras sambil memandang laut, berjalan di taman sambil bercanda ringan, bahkan terkadang Khalid membiarkan dirinya tertawa lepas. Namun, seperti yang Rania takutkan, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Di balik ketenangan, ada bisik-bisik di kalangan keluarga besar Khalid yang mempertanyakan keberadaan Rania,
menuduhnya hanya pemburu harta yang pandai berpura-pura. Suatu sore, Rania mendengar langsung percakapan dua sepupu Khalid yang datang berkunjung. "Dia hanya gadis miskin yang memanfaatkan rasa kasihan Khalid," ucap salah satunya dengan nada sinis. Kata-kata itu menusuk Rania seperti belati. Ia mencoba tersenyum saat bertemu mereka, tapi hatinya gemetar. Malamnya, ia merenung di balkon, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk tinggal justru akan membuat Khalid mendapat masalah dengan keluarganya. Khalid menyadari kegundahan Rania. Ia menghampiri dan berdiri di sampingnya, menatap bintang di langit malam. "Kau dengar?" "Iya," tanyanya pelan. Rania menunduk, tak berani menjawab. Khalid menghela napas, lalu berkata, "Aku sudah terbiasa dengan orang yang meremehkan pilihanku. Tapi kali ini, aku ingin kau tetap di sisiku, apapun yang terjadi." Kata-kata itu menenangkan, namun juga menambah beban di hati Rania, karena ia tahu mempertahankan hubungan ini berarti harus berhadapan dengan dunia yang tak pernah ramah padanya. Beberapa hari kemudian, undangan resmi datang dari keluarga besar Khalid di Timur Tengah. Mereka menginginkan Rania hadir di pertemuan keluarga tahunan. Khalid memandangnya serius. "Ini kesempatan untuk mereka mengenalmu. Tapi aku tahu, ini juga akan jadi medan ujian yang sesungguhnya." Rania terdiam, menelan gugupnya, namun ia tahu ia tak bisa menghindar selamanya. Dan di dalam hatinya, ia sadar bahwa perjalanan cintanya dengan Khalid baru saja memasuki babak baru, bukan lagi tentang uang atau kontrak, tapi tentang membuktikan bahwa cintanya tulus di tengah keraguan dan tatapan tajam yang siap menghakiminya kapan saja. Pesawat mendarat di sebuah negara gurun yang megah, dengan istana-istana berlapis emas yang berkilau di bawah matahari. Rania melangkah keluar bersama Khalid, mengenakan abaya hitam dan penutup kepala, berusaha menutupi kegugupannya. Di bandara, mobil-mobil mewah sudah menunggu untuk membawa mereka ke istana keluarga besar Khalid. Perjalanan itu terasa panjang, dan setiap detik membuat jantung Rania semakin berdebar. Begitu tiba, mereka disambut oleh keluarga besar Khalid, para pria dengan jubah putih dan para wanita dengan gaun mewah yang berhias perhiasan berat. Namun sambutan itu terasa dingin. Tatapan mata yang meneliti dari ujung kepala hingga kaki membuat Rania merasa seperti sedang dihakimi sebelum sempat mengucapkan sepatah kata. Seorang wanita tua, yang kemudian dikenalkan sebagai Ibu Khalid, menatapnya lama sebelum berkata pelan namun tajam, "Kita lihat saja apakah kau pantas berada di sini." Malam itu, jamuan makan digelar di aula besar istana. Semua orang berbicara dalam bahasa Arab yang Rania hanya pahami sedikit. Ia duduk di samping Khalid, mencoba tersenyum meski merasa terasing. Beberapa sepupu Khalid dengan sengaja melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, seperti, "Apakah kau tahu cara menjadi istri seorang sheikh?" Atau, "Berapa harga yang membuatmu menerima lamaran ini?" Khalid berusaha menahan diri, tapi genggaman tangannya pada Rania semakin kuat. Setelah jamuan selesai, Ibu Khalid memanggil Rania secara pribadi. Mereka duduk di ruang pribadi yang hanya diterangi lampu temaram. "Aku tahu kau gadis miskin dari negara jauh," kata sang ibu, "tapi anakku berharga. Jika kau di sini hanya untuk harta, pergilah sekarang. Jangan tunggu sampai kau membuatnya hancur seperti Laila." Nama itu membuat Rania tertegun. Laila, wanita masa lalu Khalid yang pernah ia dengar. Rania menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Saya datang ke hidupnya karena uang, tapi saya memilih tinggal karena hati saya," jawabnya lirih. Ibu Khalid tidak langsung membalas, hanya menatap dalam, seolah berusaha membaca kejujuran dari sorot mata Rania. Dan saat itu, Rania sadar bahwa ujian ini belum selesai, ia harus membuktikan cintanya, bukan hanya pada Khalid, tapi pada seluruh istana yang meragukannya. Keesokan harinya, Rania mengikuti Khalid ke ruang pertemuan keluarga besar. Semua anggota keluarga duduk melingkar di aula besar, dengan Ibu Khalid di kursi terhormat. Suasana terasa tegang. Salah satu paman Khalid, yang dikenal keras, berdiri dan berkata lantang, "Khalid, kami tidak percaya perempuan ini pantas mendampingi pewaris keluarga kita. Dia datang dari kemiskinan,
dan kami takut dia akan menjual nama besar keluarga demi keuntungan pribadi. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam harga diri Rania. Ia menatap Khalid, berharap suaminya akan menjawab, tapi sebelum Khalid sempat bicara, sepupu Khalid menambahkan dengan nada mengejek, "Buktikan kalau kau di sini bukan karena uang. Kalau memang berani, lepaskan semua fasilitas yang dia berikan padamu." Beberapa anggota keluarga tersenyum sinis, seolah menunggu Rania mundur. Rania berdiri perlahan, meski lututnya bergetar. Ia menghadap mereka dengan suara yang tegas meski bergetar di awal, "Ya, saya menikah karena tawaran uang, tapi uang itu menyelamatkan ibu saya. Namun, sekarang saya bisa hidup tanpa itu. Jika kalian ingin saya melepaskan semua kemewahan ini untuk membuktikan cinta saya pada Khalid, saya siap melakukannya." Kalimat itu membuat ruangan hening. Khalid menatap Rania dengan mata yang berkaca-kaca, sesuatu yang jarang ia tunjukkan di depan keluarganya. Ia bangkit, berdiri di samping Rania, lalu berkata, "Tidak ada yang perlu membuktikan apa-apa. Aku yang memilihnya, dan aku yang akan mempertahankannya. Jika kalian menentangnya, berarti kalian menentangku." Nada suaranya dingin, tapi tegas seperti bilah pedang. Ibu Khalid menutup matanya sebentar, lalu berkata pelan, "Kalian berdua, buktikan pilihan kalian dengan bertahan menghadapi dunia ini. Maka aku akan menerimanya." Tatapan sinis keluarga yang lain masih terasa menusuk, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Rania merasa Khalid benar-benar berdiri di sisinya, bukan karena kontrak, tapi karena cinta yang sama-sama mereka perjuangkan. Beberapa bulan setelah insiden itu, Rania mulai menemukan tempatnya di keluarga besar Khalid. Ia belajar bahasa Arab, mempelajari adat istiadat, bahkan ikut terlibat dalam kegiatan amal keluarga. Meski masih ada tatapan sinis dari beberapa orang, perlahan-lahan rasa hormat mulai tumbuh. Mereka melihat bahwa Rania tidak pernah memanfaatkan harta keluarga, dan justru menggunakan sebagian uangnya untuk membangun sekolah di kampung halamannya. Suatu hari, ketika Khalid pulang dari perjalanan bisnis, ia mendapati ibunya duduk bersama Rania di taman istana, tertawa ringan sambil menikmati teh. Pemandangan itu membuat Khalid tersenyum, dua wanita yang dulu dipisahkan oleh prasangka, kini duduk berdampingan seperti ibu dan anak kandung. Itu adalah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di malam yang sama, Khalid mengajak Rania berjalan di tepi pantai, di bawah langit yang penuh bintang. "Kau sudah membuktikan segalanya," katanya lembut. "Tidak hanya kepada keluargaku, tapi juga kepadaku. Aku bangga padamu, Rania." Air mata Rania menitik, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang membuncah. Ia memeluk Khalid erat, merasa segala pengorbanan dan sakit hati yang pernah ia lewati kini terbayar lunas. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang, ibu Rania yang tinggal di Indonesia kini sembuh total dan bisa berjalan kembali. Ia bahkan berencana datang ke Timur Tengah untuk tinggal bersama mereka. Rania merasa hidupnya kini lengkap, ia memiliki suami yang mencintainya, keluarga yang mulai menerimanya, dan ibunya di sisinya. Semua itu terasa seperti hadiah dari perjuangan panjang yang tak pernah sia-sia. Dan di sebuah sore yang tenang, dengan angin gurun yang hangat membelai wajahnya, Rania tersenyum sambil memandang jauh ke cakrawala. Ia datang ke hidup Khalid demi 100 juta per bulan, tapi ia bertahan karena 100% hatinya telah menjadi milik lelaki itu selamanya. Baik, saya akan tambahkan 5 paragraf akhiran cerita yang menjadi penutup manis dan dramatis, lalu di akhir saya sertakan doa dan ucapan terima kasih untuk penonton YouTube Anda. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton setia channel ini. Semoga cerita ini memberikan inspirasi, hiburan, dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kami doakan semoga rezeki Anda selalu lancar, kesehatan terjaga, dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan. Tetap dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita dramatis dan menyentuh hati untuk Anda semua.